Halo, selamat pagi ya Nana. Pagi Pagi Pak, Pak, Pagi, pagi Pak. selamat pagi Pak. Oke, ini kelas 8F ya? Iya, Ya betul. Pak, Pak, Ah, ya, ya, ya. Ketua kelasnya siapa ini? Sopian Sofian, Pak. Kak. Oh, Sopian. Ya, ya, Sopian. Sopian, ya silahkan Pak, dipimpin doa dan disiapkan terlebih dahulu ya. baik Pak. Ya, ya. Marilah kawan-kawan kita berdoa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi robba wa bil wabil islami islami dina dina wa bi wabil muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi zidni Zidni ilma ilman warzuqni fahman. warzuqna. Amin. Ya. Amin. Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sehat semua ya. Alhamdulillah Sehat, sehat Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Pak. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu. Ini hadir semua ya? Hadir hadir semua semua Pak. Pak. Lin Widara hadir. Hadir, hadir Pak, hadiroh. M Sopian, oh ya hadir tadi pimpin Hadir doa ya. Pak. Nur Aini hadir. Hadir Pak. Ria hadir, Ria Sinta Dewi Hadiroh Pak. hadir. Rian Saputra. Hadir Pak, Oh, oke oke hadir semua ya. hadir semua Ya, Pak. Hadir semua Eh, Pak. di kelas ini sepertinya sudah rapi semua, anaknya baik-baik semua ya, kita lanjut ya. Sebelum kita mulai, di sini Bapak akan memberikan pantun kepada kalian. Nanti kalau Bapak baca pantunnya, kalian bilang cakep ya. Iya, Pak Ya Guru. Ya Pak, baik Pak. Pak. Bisa ya, bisa ya. Bisa. Pak. Oke. Untuk menghilangkan virus dan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Cakep, Cakep. Manusia hidup perlu pedoman. Pedoman dari Allah Cakep. adalah kitab suci. cakep, Cakep. Bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kebiasaan Cakep. yang harus dilakukan. Cakep. Dua cara beriman pada Al-Quran, kita wajib percaya dan mengamalkan. Cakep. Olahraga rutin, ayo dilakukan. Tingkatkan imun dan jaga kesehatan. cakep, Kitab suci Allah diturunkan pada nabi dan zaman yang berlainan. cakep, Cakep. Membuka pintu gunakan kunci. Kunci disimpan di bawah koran. cakep, Cakep. Yakini semua kitab suci. Pahami dan amalkan Al-Quran. cakep. Pak Riki di depan kelas. Pak Riki di depan kelas. Cakep. Terima kasih, Bapak memang cakep, anak. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya hari ini adalah pelajaran agama Islam. Sesuai pantun yang Bapak berikan tadi, ada yang bisa menangkap maksudnya apa di situ? Kita hari ini mau belajar apa? Kitab Kitab-kitab Allah Allah. Pak. Kita tunggu Pak. Cerdas, pintar-pintar semua. Pasti sudah pada sarapan ini ya. Iya, Sudah Pak. Pak. Ah, apa yang kalian ketahui tentang kitab-kitab Allah? Pedoman hidup manusia. Betul. Tadi siapa yang jawab? Inlin, Pak. Lin, cerdas Lin. Bapak catat ya.
biar masuk surga. Ada Amin. lagi yang bisa jawab? Amin. Amin. Sopian bisa jawab apa kitab Allah ada tahu tidak? Al-Quran kitab umat Islam, Pak. Betul, Al-Quran kitab umat Islam. Ada lagi yang bisa jawab? Yang tahu tentang pantun Bapak tadi? Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Kemudian Bapak akan tanya, tadi Pak Sopian bilang bahwa Al-Quran adalah kitabnya umat Islam. Betul. Nah, kemudian karena hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Eh, ada yang tahu tentang iman itu apa? Percaya, Pak. Iman itu percaya. Betul, Bu Nuraini ya? Iya, Oh ya, Pak. Nuraini. Nuraini duduknya jangan di belakang, kalau kecil di depan, nah. Biar kedengaran Bapak ngomongnya. Baik, Pak. Ya. Iman itu artinya percaya. Kemudian ada yang tahu lagi apa apa artinya iman? Meyakini, Pak Guru. Meyakini, betul, percaya dan yakin ya. Ada lagi yang tahu? Sudah, cuma dua Sama, orang yang Pak. tahu. Oke, Bapak bantu Oh. jelaskan ya. Di sini Bapak akan kasih tahu dengan kalian. Iman, betul, kata Linlin dan Nuraini, bahwa iman secara bahasa berarti pengakuan atau eh, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, Sopian Sobari bisa bantu Bapak baca? Ya, Pak. Coba dibaca apa iman itu? Iman adalah meyakini di dalam hati dan menjalankan dan melaksanakannya dengan perbuatan, Pak. Ya, betul. Iman meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan menjalankan dengan perbuatan. Nah, jadi sebagai umat Muslim kita harus beriman kepada Al-Qur'an. Al-Quran. Nah, selain kepada Al-Qur'an, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada berapa semua kitab-kitab yang wajib kita percaya di dalam Islam? Ada yang tahu? Saya Pak. Pak Guru. 4. 4. Apa saja? Yang pertama itu kitab Injil, Pak Guru. Oh ya, Injil. Terus Yang kedua kitab Taurat. kitab Taurat. Kemudian Terus kitab Zabur. kitab Zabur. Dan yang Kemudian terakhir kitab Al-Quran. terakhir Al-Quran. kitab Al-Quran. Cerdas sekali. Rian ini pintar ya. Iya, Pak Kasih Guru. tahu teman-temannya ya, Rian ya. Ya, Ranking Pak Guru. 1, Pak. Oh ya, 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 ya. Baiklah, betul. Ada 4 kitab dan semuanya harus kita imani dan harus kita yakini. Nah, di sini Bapak jelaskan, iman juga kepada kitab-kitab terdahulu berarti meyakini semua isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran saja. Meskipun demikian, kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran tidak berarti salah. Kandungan itu tetap benar, tapi hanya berlaku pada zamannya saja. Dan sudah dihapus dengan turunnya Al-Quran. Jadi anak-anak, Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan terakhir
setelah kitab-kitab terdahulu. Apa saja tadi? Ada Taurat, kemudian Injil, Zabur. Injil, Zabur, ya, Quran. dan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kitab yang terakhir untuk menyempurnakan ajaran dari kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, jadi eh, sebelum Al-Quran itu sudah ada Taurat. Taurat itu diturunkan kepada siapa, anak-anak? Nabi Musa. Nabi Musa, pintar sekali. Kalau Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Daud, Nabi Daud. Kemudian kalau Injil, Nabi Isa. Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya, di sini Bapak sudah siapkan satu video. Silahkan anak-anak perhatikan dan dengarkan. Kemudian catat poin-poin penting yang ada di dalam video. Siap-siap ya. Iya, Pak. Itu Lukman jangan sibuk sendiri ya, jangan ribut ya. Iya, Pak Fokus Iya, ya. Pak. Guru. Ya. Kita mulai ya. Iya, Pak. Ya. Apa Guru nggak ada videonya? Nggak kelihatan. Oh ya. Nggak Belum muncul, tampil. Pak. Oh ya, Bapak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Sudah kelihatan anak-anak? Gambarnya Pak. belum, Pak. Belum Pak gambarnya. Gambarnya belum. Ya, nggak jalan, Pak, videonya. Suaranya aja tadi, Pak, yang kedengeran. Sudah masuk? Alhamdulillah. Kita Belum masih juga, diberi Pak. kekuatan oleh Allah Belum ya? SWT untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Mungkin sudah tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab Allah SWT. Namun, sebelum kita lanjutkan, silakan pause video ini terlebih dahulu untuk berdoa sejenak supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak semuanya, apa yang terjadi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, tetapi kita tidak tahu tujuannya? Kita mau kemana dan mau ngapain? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Kita hanya akan buang-buang waktu. Kita hanya akan buang-buang bahan bakar. Bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran pentingnya kitab suci bagi kita. Kitab suci itu sebagai petunjuk bagi kita selama hidup di dunia ini. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman berasal dari kata amanah, yu'minu imanan, yang artinya percaya dengan sepenuh hati. Iman kepada kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu benar-benar adanya sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan di
surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam agama Islam, kita wajib percaya terhadap 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Apa sajakah keempat kitab itu? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus Allah SWT untuk para kaum Bani Israel, yaitu yang lebih terkenal dengan kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran dalam kitab Taurat ini adalah perintah mengisahkan Allah SWT, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu. Setelah video selesai, dilanjut apa Pak kegiatannya Pak Riki? Larangan berbuat zina. Baik, Bu. Oke, anak-anak sudah diperhatikan? Ya, Pak Guru. Udah ya? Ya, Pak. Baiklah, sekarang kalau sudah diperhatikan, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Siap? Ya. Ya, Siap, Pak Pak. Guru. Ya, Pak Guru. Sekarang anak-anak Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Ya, Pak. Ya, Pak Guru. Ya, Pak. Baiklah. Dari video yang sudah Bapak tampilkan tadi dan yang sudah kalian perhatikan, itu Bapak siapkan tabel di sini. Masing-masing kelompok silahkan ambil dari satu nama-nama kitab Allah, satu saja. Kemudian diisikan ke tabel yang Bapak berikan ya. Ya, Pak. Baiklah, Bapak berikan waktu 15 menit. Setelah itu nanti kita akan diskusikan dan masing-masing kelompok harus memberikan penjelasannya. Siap? Ya, Pak. Pak. Siap ya? Ya, Pak. Baiklah, silahkan dimulai. Pak Rian, Rian sudah siap, Rian? Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, silahkan dikerjakan ya. Ya, Pak. Baik, Siap. Pak. Oke. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, cepat Ya, sekali. Pak. Pak. Udah Pak, udah selesai. Cepat sekali, memang cerdas-cerdas anak Bapak di sini ya. Ya, Pak Guru. Alhamdulillah. Ya, silakan dikumpul ya. Baik, Pak. Nah, Pak. Udah kumpul nih, Pak. Ya, Bapak acak nih, Bapak acak supaya masing-masing bisa menjelaskan. Nah, baiklah. Ini hasil kerja anak-anak. Untuk kelompok 1, silahkan kita mulai dari yang laki-laki ya. Sopian, silahkan dijelaskan, Sopian. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Jadi kami eh, mendiskusikan tentang kitabnya Taurat. Rasul penerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahasa diturunkannya adalah bahasa Ibrani. Isi kandungannya adalah yang pertama perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua larangan menyembah patung. Yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat perintah menyucikan hari Sabtu. Kelima larangan membunuh sesama manusia. Keenam larangan berbuat zina. Ketujuh larangan mencuri.
Kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Dan kesembilan, larangan mengambil hak orang lain. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Sopian. Untuk kawan-kawannya ada yang mau ditanyakan kepada Sopian? Tidak, Pak Guru. Cukup ya? Ya Pak. Cukup. Pak. Oh, baiklah, selanjutnya ini dari kelompoknya Rian. Silahkan Rian, dijelaskan Rian. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu Kitab Zabur. Nah, Rasul penerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Bahasa diturunkannya bahasa Kipti. Isi kandungan dari kitabnya itu yang pertama nasihat, hikmah, doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang diturunkannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Wabarakatuh. sekali Rian. Kawan-kawannya ada yang mau bertanya? Tidak, Pak Guru. Tidak, Pak. Sudah cukup jelas ya? Bapak sedikit jelaskan, Nabi Daud ini terkenal dengan nabi yang suka bersair ya, suaranya sangat bagus. Jadi nabi yang suaranya sangat nyaring itu adalah Nabi Daud. Makanya di sini isi kitabnya nyanyian, puji-pujian gitu ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ini kelompok 3. Kelompok 3 siapa ini? Ini ya. Silakan Nuraini dibaca hasilnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 hasil diskusi kami mengenai kitab Injil. Rasul penerimanya Nabi Isa. Bahasa diturunkan bahasa Suryani. Isi kandungannya yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, membenarkan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum di dalam Taurat. Keempat, menjelaskan kelak akan datang kembali seorang Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, benar sekali. Bagus ya hasilnya ya, sangat rinci. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompoknya siapa ya? Kelompok 4. Oh, Bu, kelompoknya Lin. Ya, Pak Guru, Pak Riki. Ya, silakan. Ya, kami kelompok 3 menjelaskan tentang kitab keempat. Nama kitabnya yaitu Al-Quran. Rasul penerimanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahasa diturunkannya yaitu menggunakan bahasa Arab. Isi kandungan dari Al-Quran yaitu yang pertama tentang akidah atau keyakinan, yang kedua tentang akhlak atau budi pekerti, yang ketiga ibadah, keempat muamalah atau hubungan manusia, yang kelima tarikh atau sejarah. Demikian Bapak, terima kasih. Bagus sekali, pintar-pintar ya di kelas ini ya. Bapak sampai bingung nih mau kasih rankingnya, ranking 1 semua kan bingung ya. Jadi anak-anak kita kembali ke topik iman kepada kitab-kitab Allah. Ya semuanya kitab-kitab Allah itu harus kita imani, kita percaya, dan kita yakini. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad dan yang diwahyukan, diberikan Al-Quran kepadanya sebagai kitab penyempurna, maka yang harus kita ikuti adalah kitab Al-Quran. Jadi kita harus mengamalkan isi-isi kandungan yang berada di dalam Al-Quran. Begitu ya? Baik, Pak. Ya, Bapak rasa kita cukup pembelajarannya hari ini. Kita lanjut lagi nanti minggu depan. Sebelum kita cukupkan, ada yang bisa memberikan kesimpulan dalam pelajaran hari ini? Ria, bisa Ria?
Wah, Ria kelihatan seperti mengantuk sekali ya. Belum sarapan ya, Ria ya? Belum, Pak. Oh, Ya, Ria jadi bisa. kesimpulannya Oh ya, untuk ya, hari ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Kitab yang wajib ya, kita ketahui itu ada 4. Yang pertama ya. kitab Injil, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Zabur, sama Quran. Al-Quran. Dan ya, pintar sekali. Oke, terima kasih Ria. Selanjutnya anak-anak, sebelum Bapak tutup di sini, Bapak sudah menyiapkan untuk tugas di rumah agar lebih mantap lagi pengetahuan kalian ya. Iya, Pak. Eh, ini tugasnya nanti Bapak share melalui grup kelas ya. Iya, Ya, Pak. Silahkan Pak. diisi ya. Ya. Silahkan Ya, Pak. diisi. Nanti dikirimkan Bapak berikan waktu sampai pertemuan di minggu depan. Itu nanti nilainya langsung kelihatan anak-anak dan langsung tercatat ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Baik, Pak. Kalau Baik, tidak Pak. dikerjakan nanti tidak dapat nilai. Ya, Pak. Siap. Ya, baiklah. Kita cukupkan. Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Tetap Amin. semangat anak-anak kelas 8 F ya. Ya, Pak. Ya, salam sama wali kelasnya ya. Iya, Bapak. Bapak. Ya, ya, ya. Silahkan dipimpin doa, Sopian. Disiapkan. Sopian kemana? Oh, lagi izin keluar ya? Iya, Pak. Lian, Ya, Pak. Kami Lian saja, keluar. Lian saja. Disiapkan. Siapkan, kita tutup. Oke, semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri. asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.